Di sini saya akan menjelaskan pengertian rukun iman. Rukun iman dalam Islam dikenal dengan kata arhan al-iman. Arhan merupakan bentuk jamak dari rukun. Rukun dalam bahasa Indonesia menjadi pilar dasar karena merupakan landasan kepercayaan yang disebut rukun iman. Ada beberapa rukun iman yang kita ketahui, diantaranya iman kepada Allah SWT. Setiap umat Islam punya kewajiban meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT, penguasa alam semesta dan seisinya, serta mengetahui 99 nama Allah beserta sifatnya yang disebut dalam Asmaul Husna. Dengan iman kepada Allah SWT akan menumbuhkan akhlak yang baik dalam diri kita seperti berbuat baik, selalu rendah hati, dan sabar. 2. Iman kepada malaikat. Malaikat merupakan salah satu yang diciptakan Allah SWT dari cahaya dan gaib. Selain menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan meyakini rukun iman yang kedua dapat menjadikan kita berakhlak baik seperti berhati-hati dalam melakukan pekerjaan, bersyukur, taat, menjalankan perintah Allah SWT. Pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rukun iman yang ketiga terdapat 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat kitab tersebut saling menyempurnakan, namun kita tidak menjadikan keempat kitab tersebut sebagai pedoman. Tetapi kitab Al-Quranlah yang menjadi pedoman hidup, mulai dari turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhir dunia. Tujuan iman kepada kitab tersebut adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul memiliki syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Terdapat 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Nabi dan Rasul adalah mereka yang menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menyimpang dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa akhlak yang dapat kita ambil, yaitu amanah, tawakal, dan berlaku jujur. Itu wajib kita terapkan pada kehidupan kita yang sehari-hari. Yang kelima, ada iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kehancuran seluruh alam semesta dan kehidupan dalam dunia ini berakhir. Jadi setiap umat manusia yang Islam wajib mengimani hari kiamat yang merupakan hari akhir sebelum memasuki kehidupan kecil di akhirat. Dengan beriman kepada hari akhir, maka seseorang akan memperbanyak akhlak yang baik, seperti rajin beribadah, berbuat baik, dan berusaha tidak melakukan dosa. Umat Islam yang beriman kepada hari akhir akan menjaga ibadah agar tepat waktu dan sesuai dengan tuntutannya. Hal ini disebabkan umat Islam tersebut takut bila amal ibadahnya kurang saat ditimbang setelah hari kiamat nanti. Iman kepada qada dan qadar. Secara istilah qada merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dalam kandungan tentang hal yang berkaitan dengan makhluknya. Namun qada masih bisa diubah dengan usaha dan keyakinan serius untuk mencapai hasil yang maksimal, hasil yang diinginkan seseorang. Sedangkan qadar dapat diartikan sebagai suatu kepastian dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada menyangkut semua hal. Qadar mencangkut apa yang telah terjadi dari apa yang terjadi di masa depan. Jadi qadar tidak dapat diubah lagi. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq, takdir yang masih dapat diubah. 2. Takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat diubah. Pengertian akhlak. Definisi akhlak juga akan membahas lingkup ilmu akhlak, yaitu pembahasan tentang perbuatan manusia, menggolongkannya apakah perbuatan
tersebut merupakan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Akhlak juga membahas tentang etika, tingkah laku. Nah, manusia kemudian menilai atau memberi hukuman kepada suatu perbuatan tersebut. Apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk? Akhlak bermasyarakat. Dalam hal ini, akhlak kepada masyarakat merupakan sifat yang tertanam dalam diri manusia yang dilakukan secara spontan dan mempelajari tentang bagaimana cara bertingkah laku di masyarakat sehingga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta perdamaian dan juga tolong-menolong. Hal itulah yang merupakan fondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang rahmatan lil alamin. Maka dari itu, kita harus memperhatikan saudara dan juga tetangga kita. Karena tetangga selalu ada ketika kita membutuhkan bantuan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tidaklah beriman seseorang dari kalian hingga ia menyukai saudaranya sebagaimana ia menyukai dirinya sendiri. Dalam kehidupan masyarakat, tidak lepas dari kegiatan bertamu atau silaturahmi. Maka dari itu, orang yang berakhlak baik biasanya identik dengan senang bertamu. Adapun kegiatan yang dapat menumbuhkan masyarakat yang rahmatan lil alamin yaitu yang pertama bertamu. Bertamu merupakan akhlak yang baik karena dengan bertamu dapat menguatkan hubungan baik sesama muslim sehingga dapat mempererat tali silaturahmi. Namun dalam bertamu juga ada adab dan etikanya. Adapun adab dalam bertamu diantaranya saat bertamu hendaklah meminta izin kepada pemilik rumah. Meminta izin sebaiknya dilakukan maksimal 3 ketukan. Yang kedua, hendaknya mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Adapun etika dalam bertamu diantaranya dilarang mengintip di jendela, sopan saat bertamu, memilih waktu yang tepat dan juga tidak merepotkan tuan rumah. Nah, yang kedua, menerima tamu. Salah satu akhlak yang terpuji dalam Islam adalah memuliakan dan menerima tamu tanpa membeda-bedakan perbedaan maupun status sosial mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan baik terhadap masyarakat. Ada beberapa adab yang perlu kita ketahui. Di antaranya, 1. Adab bergaul dengan yang lebih muda. Contohnya adalah mendengarkan ketika mereka berbicara, termasuk saat memberikan nasihat. Kemudian tidak membantah saat diberikan nasihat. Yang kedua, ada bergaul dengan teman sebaya, seperti tolong-menolong, menghormati hak teman, menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. Yang ketiga, ada bergaul dengan orang yang lebih muda, berarti orang yang umurnya lebih muda dari kita. Adapun adab bergaul, yaitu bersabar menghadapi kemauannya, memberikan contoh ucapan yang baik, dan menolong bila ada kesulitan. Yang keempat, ada bergaul dengan non-muslim, yaitu kita harus menghormati dan menghargai mereka yang berbeda agama dengan kita. Dan yang kelima adalah ada berbicara. Contohnya ketika ada orang yang berbicara, kita harus mendengarkannya dan tidak berbicara yang kotor, harus berbicara yang baik. Peran akhlak sebagai pondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang rahmati lil alamin. Dalam pembentukan masyarakat yang rahmati lil alamin, akhlak berperan penting sebagai pondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan yang mengarah pada terbentuknya pribadi berakhlak merupakan hal yang pertama yang harus dilakukan, sebab akan melandasi kestabilan kepribadian manusia secara keseluruhan. Akhlak juga merupakan alat kontrol psikis dan sosial bagi individu dan masyarakat. Tanpa akhlak, manusia akan berada dengan kumpulan hewan dan binatang yang tidak memiliki tata nilai dalam kehidupannya. Akhlak dalam pembentukan masyarakat rahmati lil alamin dapat diaktualisasikan dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan memahami perkembangan ilmu teknologi dan sains. Yang kedua, tidak emosi dalam beragama. Dan yang ketiga, hati-hati dalam apa yang diucapkan, perbuatan, dan tindakan.